Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan pola dasar rok. Pembuatan pola dasar rok nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya. Untuk pola dasar rok pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan skala 1/4. Skala 1/4, rok yang berwarna merah ini adalah pola bagian muka. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah pola bagian belakang. Untuk ukurannya yang pertama yang dibutuhkan adalah ukuran lingkar pinggang. Lingkar pinggang di sini ukurannya 72, lingkar panggul 104, tinggi panggul 20 cm dan panjang rok 65 cm. Untuk cara mengukur sudah ada di tutorial sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat pola dasar rok dengan hasil nanti seperti ini, kurang lebihnya. Langkah yang pertama, sebelum kamu membuat pola dasar rok, harus menyiapkan yang pertama adalah buku kostum seperti ini. Buku kostum yang digunakan adalah buku kostum yang tanpa garis. Kemudian skala seperti ini. Terus ballpoint merah, ballpoint biru, merah biru, dan ballpoint hitam. Tapi pada kesempatan kali ini saya langsung menggunakan ballpoint, sedangkan kamu nanti di rumah kamu coba menggunakan pensil mekanik terlebih dahulu. Kalau sudah jadi baru kamu pertebal dengan menggunakan ballpoint hitam, ballpoint merah, dan ballpoint biru sesuai dengan warna pola yang nanti saya gambar. Ya, tapi saya ingatkan sekali lagi sebelumnya kalian gunakan dulu pensil mekanik. Biar kalau ada kesalahan bisa dihapus. Ya, kita mulai dari titik A. Titik A di sini. Kamu bikin di sini titik A. Turun dari atas kurang lebih 5 cm. Dari sisi kurang lebih 2 cm. Bikin titik namanya titik A. Ya, titik A. A ke A aksen sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Lingkar pinggangnya 72, 1/4-nya 18,5 ditambah 3, 21,5 ditambah 1, 22,5. Gunakan skala 1/4. Ini saya menggunakan skala 1/4. Tadi ukurannya adalah 22,5. A ke A aksen 22,5. Ini A aksen, A ke A aksen. Lalu kita kasih tanda garis putus-putus. Garis putus-putus ini bukan garis pola, melainkan garis bantu yang nantinya tidak digunakan, hanya sebagai garis bantu. A ke A aksen. Sudah, A aksen sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. 3 itu untuk kupnat. 1 penambahan pola depan. Jadi 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. A ke A aksen. Untuk selanjutnya A ke B. B turun ke bawah. A ke B sama dengan 1/2. Tetap pakainya pola skala 1/4. 1/2. Ini titik B di sini, di bawahnya A. A ke B 1/2. Kalau sudah, kita bikin garis pola. Garis pola karena ini saya buat pola bagian muka. Untuk itu garis polanya menggunakan ballpoint warna merah. Selanjutnya kita tarik garis dari A aksen ke B menggunakan bolpen warna biru.
dan penggaris lengkung. Dibuat garis pinggang bagian muka. Ini garis pinggangnya sudah jadi. A aksen ke B, garis lengkung, pakai garis lengkung. Oke, selanjutnya kita buat titik C dari A ke C. A ke C sama dengan tinggi panggul. A ke C sama dengan tinggi panggul. Tadi tinggi panggulnya 20, berarti A ke C itu 20. A ke C, ini C di sini titiknya adalah 20. Gunakan tarik garis putus-putus. Tarik garis putus-putus dari, kamu tarik garisnya dari B ke C. Tadi kalau ngukurnya dari A ke C tinggi panggul. Tapi narik garisnya darinya B ke C, kamu tarik garis putus titik, tanda lipatan atau tanda batas tengah muka. Tanda batas tengah muka, titik putus titik putus, titik putus titik putus, tanda garis lipatan. Nah, ini sudah jadi A ke B, A ke C, tinggi panggul. Untuk selanjutnya C ke C mendatar ke kanan. C ke C sama dengan pakai bolpen hitam karena garis bantu. C ke C sama dengan lingkar pinggang seperempatnya, seperempat lingkar panggul ditambah 1. Lingkar panggulnya tadi 104, seperempatnya berarti 26 ditambah 1 27. C ke C aksen ke kanan ya. Ini C aksen, C ke C aksen. Seperempat lingkar panggul ditambah 1. Kita buat garis putus-putus karena ini sebagai garis bantu. Hanya garis bantu batas panggul. Kalau sudah seperti ini, dilanjutkan dengan membuat garis panggul bagian sisi. Dibuat garis panggul bagian sisi dari A aksen ke C aksen menggunakan penggaris panggul. Nah, titik 1 di atas, di A aksen. Nah, kita buat. Ini sudah jadi bagian atas. Kita lanjutkan bagian bawah. Bagian bawah diawali dengan kita buat titik D. Titik D, A ke D adalah panjang rok. Panjang roknya itu panjang rok 65 tadi. Berarti A ke D 65. A ke D, D-nya di bawah sini 65. Ini di sini titik D. A ke D. Ya, saya ulang. A ke D. Maaf, tidak kelihatan barangkali. Oh iya, ini A ke D sama dengan 65 atau panjang rok. Kita tarik garis putus titik dari C ke D. Garis tanda tengah muka atau tanda lipatan. Tengah muka atau tanda lipatan, putus titik. Tanda tengah muka atau tanda lipatan. Kalau sudah, kita buat garis bawahnya, garis bantu. Garis bantu kita buat D ke D aksen. D ke D aksen sama dengan 1/4 lingkar panggul
ditambah 1 ditambah 2,5. Lingkar panggul 26 ditambah 1 27 ditambah 20,5 29,5. Ini D aksen. Tarik garis putus-putus dulu. Tarik garis putus-putus sebagai garis bantu. Putus-putus, kalau putus-putus warnanya hitam, ballpoint hitam. Kita tarik garis putus-putus, garis bantu dari D ke D aksen. Kalau sudah, dari D aksen naik ke atas 1,5. D aksen naik ke atas 1,5. D aksen naik ke atas 1,5. Kita ganti warna ballpoint warna merah. Dari titik yang naik 1,5 ini kita hubungkan ke D. Dari titik D aksen yang naik 1,5 kita hubungkan ke D. Buat garis lengkung. Pakai garisan lengkung. Ya. D aksen yang sudah naik 1,5 dihubungkan ke D pakai garisan lengkung. Kalau sudah, kita tarik garis dari C aksen ke D aksen, garis sisi. Dari C aksen ke D aksen, garis sisi. Sudah jadi. Sekarang tinggal kupnat. Untuk kupnat kita ukur dari B. B ke E, B masuk ke E sama dengan 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. 1/10-nya lingkar pinggang, tadi lingkar pinggangnya itu 74. 1/10-nya 7,4 ditambah 1 8,4. B ke E 8,4 atau 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Selanjutnya E ke E aksen. E ke E aksen geser 3 cm ke kanan. E ke E aksen geser 3 cm ke kanan. Dari E ke E aksen kamu kasih titik tengahnya, buat titik tengah. Dari E ke E aksen buat titik tengah. Kalau sudah, tarik garis ke bawah sepanjang 12 cm, garis putus-putus atau panjang kupnat. Dari tengah-tengah antara E aksen, tarik garis putus-putus sepanjang 12 cm, dinamakan titik F. Kalau sudah, titik F sudah jadi, kita buat kupnatnya. Kupnat menggunakan warna merah karena ini garis pola. Dari E tarik garis ke F, dari E aksen tarik garis ke F. Pakainya garisan lengkung yang paling atas, yang tidak terlalu lengkung. Seperti ini. E tarik garis ke F, E aksen tarik garis ke F. Sudah jadi pola bagian muka. Ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Pola bagian muka. Kalau sudah jadi, kita tinggal tulis di bagian titik putus ini tanda bahwa ini adalah pola muka. Tandanya ditulis tanda TM yang artinya tengah muka, karena ini nanti letaknya di tengah-tengah. Tengah muka atau TM. Terus kita buat garis arah serat. Garis arah serat ini menggunakan warna merah dan arahnya naik ke atas. Nanti pola ini harus diletakkan dengan arah horizontal, tidak boleh diletakkan arah vertikal. Ini adalah fungsi dari arah serat, garis arah serat. Kalau sudah, kita lanjut pola bagian belakang. Nah, kita lanjut pola bagian belakang. Untuk pola bagian belakang kamu bisa gambar di sebelahnya. Ya, tidak usah dibalik bukunya, tinggal
gambar di sebelahnya. Untuk pola belakang nanti polanya dikasih warna biru. Pola belakang hampir sama dengan pola muka, caranya cuma beda ukuran. Ya, beda ukuran. Yang pertama kamu buat adalah titik A, sama, titik A dulu yang dibuat. A ke A aksen.